وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. Kita lanjutkan kajian 34 amalan penghapus dosa. Kita sampai di halaman 33 sekarang insyaallah. Permasalahan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, beberapa hal berikut dinilai oleh para ulama sebagai sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk meraih pahala dari amalan-amalan penebus dosa atau kafar. Ini dosa besar ini. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, na'udzubillah. Ini termasuk salah satu dosa besar yang paling besar. Na'udzubillah. Rasulullah SAW menempatkannya pada urutan kedua setelah dosa syirik, yakni menyekutukan Allah. Ya. Di beberapa ayat juga Allah memerintahkan untuk bertauhid dan berbakti pada orang tua, disandingkan itu. Ya, jadi muamalah pada manusia yang pelihara, harus paling dipelihara haknya adalah muamalah kepada orang tua terlebih dahulu sebelum kepada yang lainnya. Hal itu seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi SAW ditanya mengenai dosa-dosa besar, kemudian beliau menjawab al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap orang tua, membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, dan bersumpah palsu. Maksudnya bersumpah palsu, bohong. Di sisi lain, Rasulullah SAW menempatkan berbakti serta berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai salah satu amalan terbaik. Demikian seperti penuturan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Salat pada waktunya, jawab beliau. Kemudian aku kembali bertanya, kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Bertanya lagi, kemudian apa? Jihad fisabilillah. Setelah itu aku diam. Seandainya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Selain itu, dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengiringi perintah mengesahkannya dengan seruan berbakti kepada orang tua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Allah. Dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Disandingkan ini. Begitu juga dengan firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja, jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun, bahkan dengan lalat sekalipun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menukilkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'atullahi ta'atul walid, wa ma'siyatullah ma'siyatul walid." Termasuk ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada orang tua, subhanallah. Dan termasuk kemaksiatan kepada Allah adalah kemaksiatan kepada orang tua. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah ampunan untuk diri kita dan juga orang-orang tua kita, ya.
Sungguh siapa saja yang tidak berbakti kepada kedua orang tua atau salah seorang dari keduanya, maka dosanya tidak akan diampuni. La haula wala quwwata illa billah. Ini dosa orang yang yang durhaka pada orang tua, itu amalan-amalan sholatnya tidak bisa menghapus dosa-dosa kecil. Alhamdulillah. Ya. Itu Pak nggak kepanasan Pak? Nggak kepanasan, mungkin pindah aja Pak. Kasihan ya. Iya. Iya. Jadi sekali lagi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, sholatnya dia dan amalan pelebur dosanya dia itu tidak meleburkan dosa. Ya. Jadi 34 amal ini yang akan dibahas kelak ini, ya. Walaupun orang yang dia melakukan 34 amal ini, itu semua amalan ini nggak bisa meleburkan dosa kecilnya dia. Nah, ia dapat pahala. Ya, misalnya kan di antara amalan, ya, melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan demi mengharapkan pahala. Itu kan kata Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yaitu dosa kecilnya akan dihapuskan. Gara-gara durhaka enggak dihapus, dia dapat pahala kewajiban. Dia enggak perlu mengqadha, tapi tetap dosanya tidak terhapuskan. Gara-gara apa? Durhaka doang. Ya, berarti ini hak orang tua ini, ya Allah, ini besar. Besar banget ini. Makanya dimasukkan ke yang pertama ini. Dari Malik bin Amr al-Qushairi, dia mengumpulkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan fa hiya fida'uhu minan nar. Wa man adraka walidayhi thumma lam yughfar lahu fa ab'adahu Allah wa ashaqahu." Barang siapa memerdekakan seorang budak muslim, maka budak yang dimerdekakannya itu menjadi jaminan untuk bebas dari api neraka. Ya. Tapi kita sekarang alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan. Dan barang siapa mendapati kedua orang tuanya masih hidup, Pak. Ini kalau boleh tanya, masih hidup Pak kedua orang tuanya? Masih. Alhamdulillah. Dua-duanya. Ibu ya. Pak Rahmat? Masih alhamdulillah. Barang siapa mendapati kedua orang tuanya masih hidup, kemudian dosanya tidak juga terampuni karena durhaka kepada mereka, maksudnya masih ada gap, masih ada kedurhakaan yang tidak dihapuskan oleh orang tua masih tidak ridho, maka semoga Allah menjauhkan jenazah. Di sini fa ab'adahu Allah, ini bisa jumlah doa, bisa jumlah khobar, bisa maksudnya khobar bahwasanya Allah itu menjauhkan dari rahmat, Allah melaknat dia. Hatta dia orang yang ngajar seperti kayak gini, walau hatta orang yang ngajar, walau hatta talibul ilm, mencari ilmu itu tidak menghapus dosa, enggak. Tapi memang dimintakan ampun oleh para makhluk, malaikat dan makhluknya Allah. Tetapi secara zat mencari ilmu tidak serta-merta langsung hapus gitu aja dosanya. Apalagi dosa besar durhaka, enggak bisa terhapuskan kecuali kalau minta maaf sama orang tua. Ya, karena ini berkaitan dengan hak manusia, hak orang tua dia untuk ditaati dan tidak durhaka kepadanya. Jadi bisa dimaknai khobar, bisa dimaknai doa. Kalau khobar berarti sudah paten Allah, Rasul khobarkan dia dilaknat. Kalau misalnya doa, ini berarti yang melaknat siapa? Rasul. Rasul melaknat orang-orang yang durhaka pada orang tua, innaudzubillah. Wa ashaqahu, dan membinasakannya, suhqan li ashabi sa'ir, yaitu binasa. Kita lanjutkan dari Atha bin Yasar. Suatu ketika dia duduk bersama Abdullah bin Abbas. Lalu tiba-tiba seorang badui datang seraya mengatakan, "Aku telah meminang seorang wanita, tetapi ada laki-laki lain yang juga meminangnya. Bahkan kemudian dia menikah dengannya dan meninggalkanku. Karena itulah aku mendatangi laki-laki itu dan langsung membunuhnya. Masihkah aku mempunyai kesempatan untuk bertaubat?" Abdullah balik bertanya, "Apakah kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya masih hidup?" "Tidak." Maka Abdullah menasihati, "Bertaqarrublah kepada Allah semampu kamu." Ya. Setelah laki-laki itu keluar, kami membahas masalah orang badui itu bersama Ibnu Abbas. Lalu beliau berkata,
andai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, aku masih punya harapan untuknya. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang dapat menghapus dosa melebihi Allah berbakti kepada orang tua. Allah. Ya, berarti tidak ada amal yang dapat menghapus dosa melebihi berbakti pada orang tua. Berarti itu amal yang paling baik. Ya. Ya, berbakti kepada orang tua ya tidak mesti di masa hidupnya mereka. Ketika mereka sudah wafat pun kita masih bisa diberikan kesempatan berbakti, cuma tentu beda antara langsung ketika mereka masih hidup dengan yang sudah wafat. Berbakti kepada kedua orang tua diwujudkan dengan berusaha semaksimal mungkin berbuat ihsan serta dengan selalu menjalin silaturahim dengan mereka, memenuhi kebutuhan mereka misalnya. Adapun hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua, naudzubillah, akan dipercepat di dunia sebelum dia diazab kelak di akhirat. Hukumannya dipercepat. Naudzubillah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Hukuman semua dosa itu akan Allah tangguhkan, ditunda sesuai kehendak Allah sampai hari kiamat, kecuali satu, dosa durhaka pada orang tua. Sungguh Allah Ta'ala akan mempercepat hukuman bagi pelakunya sewaktu dia masih hidup, pelakunya masih hidup, sebelum dia meninggal dunia. Ya, makanya bisa jadi seorang yang kelihatannya soleh tapi dia calon penghuni neraka gara-gara itu, durhaka. Kelihatannya soleh, kelihatannya berilmu, tapi dia durhaka sama orang tuanya sendiri. Ada yang seperti itu, seolah-olah tidak mengakui orang tuanya, mentang-mentang karena dia punya ilmu banyak. Yang dimaksud dengan durhaka terhadap orang tua adalah menelantarkan, mengkhianati, serta tidak berbuat baik kepada keduanya. Syariat Islam memberi peringatan keras atas umatnya terkait dosa besar ini, agar mereka tidak durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Al-'aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayyuth wa salasatun la yadkhuluna al-jannah. Al-'aqu liwalidayhi al-mudminul khamr wal mannan bima a'ta." Jadi di sini dua kali disebutkan. Allah tidak akan melihat tiga golongan ini pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dua, wanita yang menyerupai laki-laki dalam penampilannya. Berarti di sini wanita tomboy dan semacamnya. Itu Allah tidak akan melihatnya. Dan yang ketiga, suami yang dayuth, mendiamkan kemaksiatan yang terjadi pada keluarganya. Ya Allah, ini berat ini. Mungkin kita yang pertama mungkin selamat, mudah-mudahan. Yang kedua, ya bukan, kita nggak bisa. Yang ketiga, ini nggak mudah. Ya. Ini tanggung jawab kita semua, istri dan juga anak. Ini nggak mudah. Adapun tiga golongan yang tidak akan masuk surga, pertama lagi-lagi disebutkan al-'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, mudminul khamr, pecandu khamr, segala yang memabukkan pikiran, pecandunya. Dan ketiga, orang yang mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Dia udah memberi, kemudian dia ungkit lagi, ya, dengan beragam alasan lah. Itu tidak masuk surga. Dalam artian dia akan dipanggang di neraka dengan panggangan yang lama. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "La yaliju jinanal firdausi mudminul khamr walal 'aq walal mannan 'ata'ah." Tidak akan masuk ke surga Firdaus seorang pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Rabbana ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya rabbal alamin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.